Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Kali ini saya akan kembali lagi membahas salah satu kisah inspiratif yang mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga merubah pola pikir kita yang tadinya stuck begitu aja, jadi sedikit bagaimana kita ingin mencoba hal-hal baru dan bagaimana kita ingin membuat hidup kita selangkah lebih maju gitu. Dan ingat, ini bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga untuk diri saya pribadi, karena kita semua di sini tidak ada guru, tidak ada murid, kita semuanya di sini sama-sama belajar ya. Jadi bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman gitu. Jadi langsung aja. Jadi saya akan membahas salah satu kisah inspiratif tentang anak muda yang baru sukses dalam karirnya gitu. Jadi ada salah satu anak muda yang dia baru bekerja itu beberapa tahun, tapi dia sudah mencapai level tertinggi dalam karirnya gitu. Dan itu perlu banget diapresiasi gitu ya. Jadi boleh dibilang dia sudah mapan secara materi ya, karena emang secara penghasilan pun dia sudah wah gitu, jadi sudah besar gitu. Cuman ada satu problem yang membuat dia kadang susah tidur ya. Kenapa? Jadi karena ada sebuah permasalahan yang mengganjal di pikirannya gitu. Kenapa? Karena dia semakin dia sukses, dia semakin kesini, dia semakin dijauhi sama teman-temannya. Terus dia sering diomelin atau dimarahin sama istrinya karena dia semakin kesini semakin tidak ada waktu untuk keluarga gitu. Sulit dia menyisihkan waktu untuk keluarga gitu. Jangankan untuk teman-temannya ya, untuk keluarganya aja dia kadang jarang ada waktu gitu, karena dia sibuk banget, super sibuk. Dia memikirkan pekerjaan aja setiap hari gitu. Nah, suatu ketika dia sangat pusing dan sedikit muak dengan situasi yang dia hadapi gitu. Ketika dia pulang kerja capek, yang ada malah diomelin sama bininya gitu. Jadi karena dia tidak ada waktu buat anak, buat istri gitu, dia sibuk di dalam pekerjaan aja. Bahkan tidak sering istrinya ini suka ngomel dan sering curiga ke dia, takutnya ada wanita lain di belakang gitu, karena saking sibuknya dia gitu. Nah, suatu ketika si pemuda yang anak muda yang sukses ini, dia memilih untuk berkunjung ke tempat bosnya gitu, karena dia ingin mencari solusi. Karena setiap malam dia merenung, bahkan dia pergi ke tempat buat hiburan dia gitu, nyari hiburan, dia tidak pernah menemukan solusinya. Bahkan dia semalaman merenung mencari solusi gitu, tidak pernah ketemu. Dan suatu hari dia memutuskan untuk berkunjung ke tempat bosnya gitu, agar dia ingin berdiskusi dengan bosnya bagaimana dia bisa mengatur ini semua gitu. Nah, begitu sampai dia di tempat bosnya, di rumah bosnya, dia kaget. Dia kaget banget ngelihat rumahnya si bos yang gede, dan di situ terdapat taman yang sangat asri banget, taman. Begitu sampai dia melotot banget ngeliatin taman yang enak banget, tumbuh-tumbuhannya juga banyak banget di situ gitu, tertata rapih gitu. Nah, begitu dia nyampe ke situ, dia ngucap salam di situ, bosnya itu langsung bilang setelah ngejawab salam, "Oh ya, anak muda, masuk, kamu tunggu di sini karena ada beberapa saya pekerjaan yang belum beres," kata bosnya gitu. Nah, setelah dia duduk di situ nunggu, dan bosnya nggak lama nyamperin dia di situ. Nah, si anak muda ini langsung nanya ke bosnya, "Pak,
Bagaimana bisa sih Bapak fokus ke dalam pekerjaan, tapi sementara Bapak bisa menata rumah sedemikian rapihnya, membuat taman dengan tumbuhan-tumbuhan yang terurus kayak begitu gitu. Bapak bisa membagi waktu ininya bagaimana gitu, menyeimbangkan antara pekerjaan, rumah. Dia ngelihat keluarganya harmonis, anak-anaknya ngerasa dekat dengan bapaknya begini. Nah si anak muda ini penasaran gitu, terus apa coba yang dijawab bosnya? Bosnya cuma jawab begini, kamu belum ngelihat sepenuhnya isi rumah saya anak muda. Kamu boleh keliling ke setiap sudut rumah saya dengan membawa semangkok gelas, dengan membawa semangkok air. Nah di dalam mangkuk itu diisi air sama bosnya. Nah kamu bawa semangkuk air ini di tangan kamu, jangan diturunkan, dan kamu keliling rumah saya melihat segala sesuatu di setiap sudut rumah saya. Itu indah banget. Nah si anak muda ini akhirnya keliling rumah si bosnya dengan membawa segelas semangkuk air di tangannya itu untuk melihat-lihat semua isi rumah si bos yang katanya indah itu. Nah setelah ngeliling gitu, si bosnya nunggu di ruang tamu, dan si anak muda ini kembali lagi ke ruang tamu setelah beberapa menit, sekitar setengah jam lah. Ini si anak muda ini datang lagi ke situ gitu. Terus si bos nanya gini, apa yang kamu lihat di setiap sudut rumah saya? Apa kamu melihat binatang-binatang peliharaan saya, juga tanaman-tanaman peliharaan saya dan istri saya yang bagus-bagus, serta arsitek-arsitek rumah yang bagus gitu. Tapi si anak muda ini ngejawab, saya tidak melihat apa-apa, Pak atau bos. Loh kenapa? Karena saya fokus ke dalam air di dalam mangkok yang di tangan saya ini. Karena takut tumpah, saya hanya melihatin jalan aja, fokus ke jalan, dan sesekali saya melihat airnya agar tidak tumpah. Nah itu kisah inspiratifnya. Nah terus si bosnya ini setelah itu, coba kamu sekarang keliling sekali lagi, kamu usahakan kamu lihat semua isi rumah saya, entah itu binatang piaraan saya atau tanaman-tanaman atau segala bentuk bangunan di dalam rumah saya. Nah sekali lagi nih keliling dia membawa air itu. Kali ini dia fokus ngeliatin semua suasananya gitu. Nah setelah dia keliling, dia datang lagi ke situ. Dia ngelihat, oh iya Pak, rumah Bapak sangat indah banget. Tanamannya begitu indah banget, bunga-bunganya mekar, sangat terurus, dan binatang-binatang peliharaan Bapak sangat lucu-lucu gitu. Dan mereka semua bersih, terawat gitu. Apa yang membuat Bapak bisa antara pekerjaan, mengurus rumah segala sedemikian rupa, mengaturnya, bisa gitu, mengatur waktunya. Nah si bos ini menjawab, oh ya terima kasih kamu sudah melihat semua isi rumah saya, dan kamu sudah memujinya, terima kasih banyak. Dengan si bos melihat ke mangkok itu, dan ternyata air di mangkok itunya kosong, habis, tumpah semua. Berarti dia juga tidak fokus, karena dia ngeliatin semua isi, dia tidak fokus ke situ. Nah itu kisah inspiratifnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap pesan di dalamnya gitu, karena ada sebuah pesan tentang kehidupan yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau saya boleh simpulin, saya edukasiin sedikit aja. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara pekerjaan juga waktu buat keluarga, agar kehidupan ini harmonis gitu. Tidak harus balance, intinya tuh harus balance gitu. Jadi antara kita waktu tentang pekerjaan, waktu tentang di rumah. Jadi kita tuh harus balance agar tidak seperti anak muda tadi gitu. Jadi dia bisa mencapai sukses, tapi ternyata ada yang keropos di dalam gitu. Dia rumah tangganya sedikit retak. Karena apa? Karena dengan kesibukan dia yang tidak ada waktu buat keluarga gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua tidak begitu, dan kalaupun emang begitu, mari kita sama-sama belajar di sini, karena
channel ini dibangun untuk kita yang ingin belajar agar pola pikir kita ke depan lebih maju. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.